Tuhan, jamin kami supaya kami tetap dapat bersatu. Kami tetap dapat bersama-sama Tuhan. Baik di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaan-Mu. Kami sangat merindukan hari ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan, banyak perkara yang membuat kami menjadi lemah. Banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami. Tantangan dan halangan yang membuat kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu pada saat kami pulang di pangkuan-Mu. Karena keadaan-keadaan yang ada dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bangkit kembali. Kami mau tinggalkan akan semua kelemahan kami. Kami mau tinggalkan akan segala penghalang yang menjadi penghalang daripada kami gak bisa lari daripada-Mu. Buat kami lari Tuhan, buat kami lari. Buat kami mengejar yang ilahi. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mengejar sesuatu yang ilahi. Karena kami tahu, jikalau yang ilahi kami terima, yang jasmani akan mengejar kami. Buat kami mengerti akan hal ini ya Tuhan. Buat kami mengejar perkara-perkara yang ilahi. Karena kami tahu, kalau kami mengejar perkara yang ilahi, perkara yang jasmani akan mengejar kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh meninggalkan segala kenyamanan kami untuk tidur terus Tuhan. Dan kami menanggalkan semuanya dan kami lari kepadamu untuk ke tempat ini. Karena Engkau sedang menyediakan suatu hidangan di hadapan kami. Yang siap kami akan makan dan siap kami akan menikmati akan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Roh Kudus, siapkanlah akan kami. Siapkan pikiran kami. Siapkan jiwa kami. Siapkan hati kami. Siapkan tubuh kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima secara utuh apa yang Kau sediakan buat kami. Buat kami boleh menikmati semua hidangan yang Engkau siapkan buat kami. Supaya kami mengerti, siap menerima segala-galanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima segala yang terbaik dari Tuhan hari ini. Katakan sama-sama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang lebih keras lagi. Yang lebih keras lagi. Ayo. Yang lebih keras lagi kita katakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sudah bangun hari ini? Gak ada satupun yang merasakan masih ngantuk. Puji Tuhan. Saudara, saya bersuka cita karena saya merasakan setiap kali kita doa 24 jam selalu Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru. Sebenarnya saudara, yang baru yang Tuhan berikan itu bukan sekedar untuk saudara. Tapi selalu saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Yang membabat habis akan setiap yang mendengar. Tapi membabat habis siapa yang menyampaikan. Amin. Jadi seringkali saya merasakan selalu menanti-nantikan
apa yang Tuhan berikan, sesuatu yang selalu baru. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu pada saat saya terus berdoa, Tuhan hari ini kau akan menyampaikan apa? Hari ini engkau mau melakukan sesuatu apa? Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu kepada saya tentang new season. Apa? 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 Coba sebelah sana. Sebelah sini. Ya. 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 Siapa yang mau menerima new season hari ini? Saudara, new season, sesuatu yang baru yang saudara dan saya akan dapatkan hari ini. Amin. Siap menerima sesuatu pada hari ini? Siap menyambar akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan? Saya harap kita tidak ngantuk. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di hadapan kita. Seperti seorang yang lapar banget dan di depan kita ada makanan yang menjadi favorit kita. Ya. Siap menerima, siap menjarah, siap menikmati sampai kita kenyang. Amin. Bukan sekedar nanti sesudah ini saudara boleh makan secara jasmani, tapi penuhkan dulu pada pagi hari ini. Sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Saudara, sebetulnya bulan April itu adalah bulan new season. Kenapa saya katakan bahwa bulan ini adalah bulan new season? Karena ada perkara-perkara yang ajaib saudara. Ada perkara-perkara yang membuat kita katakan ini yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, saudara, kita tidak setiap kali ada pemilihan umum, betul? Nah, tanggal 17 April berapa hari lagi itu ada sesuatu yang baru sedang Tuhan adakan untuk Indonesia. Yaitu memasuki penggenapan janji Tuhan atas bangsa kita. Amin. Yang pertama ya, beberapa hari lagi ada penggenapan yang terjadi buat bangsa kita. Bangsa kita akan masuk di dalam masa keemasan. Amin. Bangsa kita akan masuk dalam sesuatu masa di mana seluruh kegenapan janji Tuhan atas bangsa ini akan menjadi kenyataan. Saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang selalu mengatakan dengan suatu nubuatan, ya, bangsa ini akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini akan menjadi suatu bangsa yang bisa memberi makan dunia. Kalau bangsa ini menjadi suatu bangsa yang bisa menjadi memberi makan dunia, siapa yang memberi makan kalau bukan seluruh penduduk Indonesia? Amin. Saudara termasuk penduduk Indonesia? Berarti saudara termasuk orang-orang yang bisa memberkati akan bangsa-bangsa. Amin. Nah, itu tanggal 17. Saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi Jumat Agung. Betul? Betul? Tanggal 19 kita akan masuk dalam Jumat Agung. Nah, kita tanggal 19 April itu adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Ada perpindahan daripada kematian kepada kehidupan. Amin. Tanggal 19 adalah titik di mana kita memperingati. Adalah hari yang sungguh amat sangat luar biasa. Karena apa? Kematian dikalahkan dengan kebangkitan. Amin. Segala sesuatu yang sudah mati dalam hidupmu, pengharapanmu mungkin mati. Ya. Karena banyak perkara yang kita hadapi saat-saat ini. Panas terik yang luar biasa. Banyak perkara yang menimpa silih berganti dalam hidup kita. Tapi saudara harus ingat. 19 April adalah hari yang luar biasa.
Di mana ada kematian, sebentar lagi ada kebangkitan. Ada sesuatu yang mau menjadi benih yang ditanam harus mati dan dia akan tumbuh kembali. Amin. Hal yang ketiga, kita melihat 21 April. Ya, saudara jangan ngomong ya itu hari hari Kartini. Bukan hari Kartini saja saudara. 21 April adalah hari kemenangan telak. 21 April adalah hari kemenangan telak. Apa? Ya. Kubur menjadi kosong. Kematian tidak dapat menguasai saudara lagi. Amin. Kematian tidak bisa menguasai saudara lagi. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 3 hal di dalam bulan April. Inilah yang dinamakan new season. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama apa sih yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan hari ini untuk saudara dan saya? New seasonnya apa sih Bu? Ya. Pada saat saya sedang berdoa, Tuhan apa yang kau janjikan? Selain daripada 3 perkara ini. Ada perkara yang luar biasa, pemenuhan janji atas bangsa kita. Ya. Ada sesuatu pemindahan antara dari kematian kepada kehidupan. Ada sesuatu hal yang luar biasa di mana kematian tidak akan dapat menguasai saudara dan saya lagi. Tapi ada kuasa kebangkitan yang membuat saudara terus naik seperti pujian tadi. Kau bawa kami apa? Ke masa? Ya, itu yang akan saudara terima. Amin. Nah, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan diberi kesempatan 1 tahun lagi. Apa? Diberi kesempatan 1 tahun lagi. Ya, saudara kalau mikir gitu, apa umur saya tinggal 1 tahun? Jangan mikir yang jelek. Ya. Apa yang dinamakan dengan diberi kesempatan 1 tahun lagi? Ya. Kita akan baca bersama-sama. Tuhan akan perpanjang 1 tahun lagi. Nah, saudara mikir, wah umur saya mau diperpanjang 1 tahun. Bukan masalah umur saja mungkin ya. Tapi ada 1 perkara yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Semua janji Tuhan. Semua apa yang menjadi mimpimu. Yang sampai saat ini kamu tuh belum bisa terima. Sedangkan Tuhan waktu itu mengatakan, nah ini tahun 3 bulan ini kamu harus bisa mencapai yang dinamakan masa keemasan. Ya. Ternyata kamu belum bisa nyampe. Coba saudara dengar setiap kita doa 24 jam. Janjinya luar biasa, betul? Yang 2 bulan yang lalu Tuhan janjikan tentang buah-buah. Masih ingat? Saudara diberikan masing-masing buahnya macam-macam, suruh berdoa, kamu dapat buah, betul? Lalu katakan ini kok belum dapat aku nikmati ya. Mungkin saudaranya menikmati cuma 1 buah saja. Bahkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Sehingga dapat dikatakan buah itu banyak dimakanin codot. Gak bisa kita nikmati. Ya. Lalu saudara itu bulan yang lalu mendapatkan daun apa? Masih ingat? Ada buah apa? Nah, saudara merasakan kok aku belum bisa nikmati ya. Hari ini Tuhan katakan, aku perpanjang lagi 1 tahun. Waktunya diberi kesempatan lagi.
waktunya diberi kesempatan lagi. Yuk kita baca sama-sama. Ada ayatnya, ada firmannya, ada dasarnya. Jadi kalau saudara itu menerima sesuatu pernyataan firman, itu selalu didasari dengan ada hukumnya, ada firmannya, ada janjinya. Janjinya bukan dari Ibu Nani, tapi dari firman Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa mengerti, oh janji ini bukan janji seorang pendeta. Janji ini bukan daripada seorang yang hanya asal ngomong. Tapi ada dasar hukumnya. Kita baca sama-sama di dalam Lukas pasal ke-13. Kita mulai ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini Tuhan Yesus loh yang ngajar sendiri ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sampai di sini. Ya. Ada seseorang yang punya pohon ara. Berarti orang itu nanam pohon ara enggak? Tidak mungkin pohon ara itu tumbuh sendiri kalau tidak ditanam. Betul? Lalu dikatakan seorang ini mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Aneh. Aneh. Biasanya seseorang pengusaha kebun anggur itu tidak pernah menanam pohon ara bersama-sama dengan pohon anggur. Karena pohon ara dan pohon anggur itu mempunyai sesuatu sifat yang sangat berbeda. Ya. Dan cara perawatannya pun sangat berbeda. Tetapi anehnya si pemilik kebun anggur ini, dia punya kebun anggur banyak sekali, satu kebun. Kok tiba-tiba dikatakan dia menanam pohon ara di tengah-tengahnya kebun anggur itu. Aneh. Cara perawatannya sangat berbeda. Tapi anehnya bahwa pohon ara dirawat seperti dia merawat pohon anggur. Bukan tidak dirawat, disiram, sama-sama disiram. Dia mempunyai sesuatu hal yang luar biasa. Lalu dikatakan, dan pemilik kebun anggur itu datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak dapat menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara tangkap apa maksud daripada Tuhan ini? Saudara tahu siapa sih kebun anggur itu? Kita baca di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Kalau Tuhan memberikan suatu perumpamaan, Tuhan itu punya maksud. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara dan saya dalam hidup saudara, begitu sampai saudara ada di dalam dunia ini, itu Tuhan punya rencana. Amin. Ada blueprint dalam hidupmu. Ya. Nah, sekarang dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai pohon anggur. Dan dikatakan kebun anggur itu adalah umat pilihannya. Betul? Lalu saudara akan mengatakan, kenapa sih kok seolah-olah pilih kasih? Oh, Tuhan tidak pilih kasih.
Tuhan berdiri di atas perjanjiannya dengan Abraham. Sampai dengan keturunanmu. Oleh karena Abraham orang yang beriman, orang yang percaya, bersandar kepada Tuhan, orang pilihan Tuhan yang mencapai sampai garis akhir. Tuhan janji. Jadi kalau saudara bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, janji terhadap Abraham terjadi buat saudara juga. Anak cucumu akan diberkati. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Terus memberi dan tidak pernah meminta. Saudara, itu janjinya. Itu janjinya. Nah, dikatakan bahwa janji Tuhan terhadap Abraham itu digenapkan. Sampai diumpamakan sebagai kebun anggur. Nah, lalu dikatakan lagi dalam firman ini dikatakan, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Jadi begini, saudara, saya kasih gambaran. Kebun anggur ini semua adalah umat Israel, tapi ada satu yang merupakan apa dikatakan di sini? Kegemarannya. Ya. Saudara, kenapa banyak orang saudara menjadi orang Kristen, kok ada beberapa orang yang menjadi kesukaan Tuhan, menjadi favorit di dalam satu kelas? Pasti guru itu punya yang dinamakan murid favorit, betul? Kenapa? Ada sesuatu yang berbeda, betul? Pilihan, jatuh pada pilihan. Karena apa? Ada sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa pemilihan daripada Miss Indonesia? Semua cantik kan? Betul nggak? Tapi kenapa ada beberapa cuma yang dipilih? Yang dari ratusan menjadi puluhan. Dari puluhan menjadi cuma 3, 4. Kenapa? Ada sesuatu yang spesifik dalam kehidupan. Saya berdoa ya, biar saudara menjadi orang yang menjadi kegemaran Tuhan. Amin. Ya. Seperti dikatakan bahwa suku Yehuda adalah suku yang menjadi kegemaran Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah Sofi pernah menyampaikan firman tentang kenapa suku Yehuda adalah suku yang disukai oleh Tuhan. Menjadi kegemaran. Jadi saya gak akan mengulangi perkara itu. Kalau mau lihat, nyari di YouTube pasti ada. Saudara, saya berdoa. Saudara semua ini menjadi orang yang menjadi kegemaran ya Tuhan. Amin. Dikatakan ya, Tuhan gemar terhadap suku Yehuda. Pasti ada sesuatu yang spesifik. Ada sesuatu yang dikatakan aku punya sesuatu yang favorit. Sebenarnya bukan sekedar masalah orang yang menjadi favorit. Setiap saudara pasti punya warna yang favorit. Betul? Ya. Aku di antara warna ini aku yang senang yang seperti ini. Ya. Saudara pasti mempunyai yang dinamakan potongan rambut yang favorit. Saudara pasti mempunyai sesuatu yang dikatakan makanan yang favorit. Setiap orang sama. Ada orang yang mengatakan begini. Wah, aku kalau udah makan sate kambingnya Pak Thomas dibandingkan sama yang lain kurang banget gitu ya. Dagingnya empuk sekali dan sebagainya ya. Karena dikatakan Pak Thomas itu punya, saya bukan promosi, tapi kenyataan sekalipun saya nggak suka ya. Pak Thomas itu punya warung sate, kambingnya itu dipelihara sendiri, jadi mesti bersih. Ya. Bersih, empuk lagi. Ya. Banyak orang ngomong itu favorit saya. Ya. Saudara, favorit. Dan Yehuda adalah favorit. Betapa sebetulnya kalau Tuhan mengatakan, aku sangat membuat engkau
sebagai favoritku. Amin. Biasanya kalau yang namanya favorit, kegemaran dan kekaguman kita kepada sesuatu itu kan yang nomor satu kan. Ya. Misalnya kita ke suatu tempat itu, wah aku mesti ke sini. Aku kalau ke Cirebon harus makan nasi jamblang. Ya biasanya orang-orang luar kota selalu begitu. Sampai nanti tanggal 7 kita akan membuat sesuatu acara bagaimana menjamu raja. Banyak orang sudah suggest, sudah ngomong, ada jamblang enggak nanti? Ada kerupuk kaya enggak nanti? Bukan kerupuk melarat. Saya bilang itu kerupuknya orang kaya. Amin. Nah, selalu mengatakan begitu karena itu adalah khasnya kota Sion. Nah, sekarang sampai Tuhan akan katakan, nanti dalam kerajaanku ada kalian-kalian gak ya? Ada gak? Saudara, itu namanya kegemaran, kekaguman yang menjadi favorit. Dikatakan bahwa bagaimanapun juga yang dinamakan kebun anggur itu adalah umat pilihan Tuhan. Dan tanaman-tanamannya itu adalah tanaman yang favorit. Suku Yehuda yang ditanam bukan semua suku Israel. Yang ditanam adalah pilihan. Betul? Bayangkan ya. Jelas di dalam Yesaya ini mengatakan kebun anggurku adalah Israel. Umat pilihan. Ya. Tetapi di tengah-tengah umat pilihan itu tanamannya juga aku pilih. Yaitu suku Yehuda. Bukan 12 suku semuanya aku tanam. Tapi ada pilihan favorit. Saudara tangkap ini ya. Saudara tangkap. Di antara seluruh dunia ini adalah semua umat Tuhan. Amin. Tapi di antaranya itu ada orang-orang favoritnya. Amin. Sekarang pertanyaannya, aku jadi orang favorit enggak? Apakah aku jadi orang favoritnya Tuhan? Enggak. Sehingga aku ditanam dan dipilih di antara semua tanaman anggur, aku masuk. Nah, jelas ya. Lalu dikatakan ada pohon ara ditanam di situ. Ngapain? Kan sudah ada favorit, sudah ada suku pilihan, sudah ada bangsa pilihan. Kenapa? Lain jenis. Semuanya berbeda. Anggur itu agak merambat. Pohon ara gede, batangnya besar. Nyesek-nyesekin sebetulnya. Betul? Bayangkan ya, ada kebun anggur itu merambat. Dan itu ada yang mereka itu dibuat sedemikian rupa sampai ada galang-galangnya setiap kali kalau saudara lihat kebun anggur. Suatu saat saya pernah pergi ke tempat pabrik anggur baik di mana di Indonesia maupun di luar negeri itu begitu ya. Ada galang-galangnya dan ada cagak-cagaknya gitu. Nah, pohon anggur itu merambat dan kita bisa melihat anggur-anggurnya itu semuanya berbuah. Dipelihara dengan baik. Tapi pohon ara itu besar. Batangnya paling tidak segini sampai sebesar, apalagi pohon ara yang dinaikin oleh Sakius.
besar banget. Jadi beda banget antara pohon ara dengan anggur. Kenapa pemilik kebun itu menanam pohon ara? Dikatakan dia punya pohon ara, berarti itu miliknya bukan? Ditanam di situ. Siapa sih pohon ara itu? Saudara dan saya sebetulnya. Yang tidak termasuk di dalam bangsa pilihan. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Karena saudara dan saya itu mau terima Yesus sebagai juru selamat. Karena saudara dan saya itu adalah orang pilihan Tuhan. Di luar daripada bangsa pilihan. Atau suku favorit diambil saudara. Lalu ditanam di tengah-tengah pohon anggur. Saya itu mulai pada saat saya mulai membacakan ayat ini dan saya mulai bayangkan, aduh Tuhan. Kok begitu sayangnya Engkau buat kami. Sekalipun itu nyesekin. Sekalipun itu tidak masuk hitungan. Tapi buat Tuhan itu spesial. Saudara katakan sebelahnya, kita spesial loh di hadapan Tuhan. Saudara spesial di hadapan Tuhan? Karena sebetulnya gak mungkin kalau kita itu ada di kebun anggur, gak mungkin. Ya. Tapi Tuhan ambil itu dan ditaruh di tengah-tengah pohon anggur dan dirawat sama persis seperti pohon anggur. Dirawat. Dipelihara. Kalau pohon anggur itu disiram, dia juga ikut disiram. Dipelihara dengan baik. Tetapi apa hasilnya? Dikatakan, kita akan baca sekali lagi dari ayat-ayat dari Lukas tadi. Dikatakan seperti ini. Sudah datang ke kebun anggurnya dan mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sudah dipelihara, diberkati, diberikan segala sesuatu, tapi tidak menghasilkan buah. Saudara jangan merasakan, oh itu orang lain kok bukan saya. Ayo selidiki sekarang akan diri kita. Adakah kita ini adalah pohon ara yang sudah diberi sesuatu hak prioritas ya, untuk ditanam bersama-sama dan dipelihara bersama-sama dengan milik pusaka Tuhan, dengan buah tanaman favoritnya Tuhan. Sama, tidak pernah Tuhan bedakan antara pohon anggur dengan pohon ara. Sama. Punya hak yang sama, punya dipelihara yang sama. Semua mendapatkan hak yang sama. Sekalipun saudara bukan merupakan sesuatu hal yang favorit. Itu anugerah yang luar biasa, betul? Itu anugerah yang spesial buat saudara dan saya. Tapi ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Belum bisa menyenangkan hati pemiliknya. Belum bisa menyenangkan hati pemiliknya. Lalu berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Sedih pemilik pohon ara ini. Aku sudah mengangkat engkau. Aku tanam engkau di tengah-tengah pohon favoritku. Aku pelihara engkau. Aku mengasihi engkau. Tetapi kenyataannya aku tunggu dan tunggu. Tapi engkau tidak berbuah. Capek. Ya. Lalu
Jawab orang itu. Ini penunggunya. Ya, penunggunya ngomong begini. Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Oleh karena itu judulnya New Season ini masih ada kesempatan perpanjangan 1 tahun lagi. Masih ditunggu ya, sama Tuhan. Ayo berbuah. Sampai kamu bisa menikmati akan buah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sampai semuanya dikatakan tidak ada kekurangan lagi dalam hidupmu. Tidak ada yang dikatakan kemiskinan lagi. Tidak ada lagi yang dinamakan kematian lagi. Karena kuasa kebangkitan sudah mengalahkan semuanya. Amin. Amin. Ya. Dikatakan siapa sih penunggu kebun anggur itu? Roh Kudus. Penunggu kebun anggur itu adalah Roh Kudus. Pemiliknya adalah Yesus Kristus Tuhan. Rasanya sudah enggak bisa. Tak buang ke neraka saja. Aku tidak mau peduli lagi. Kalau sudah yang dinamakan favor Tuhan pergi, itu sangat berbahaya. Saudara tahu Saul, Raja Saul, berkali-kali dia tidak mau taat sama Tuhan, tidak bisa berbuah. Lalu apa yang terjadi? Tuhan katakan, tak potong kamu. Samuel sedih, aduh dia cinta banget sama Saul. Lalu dikatakan dia selalu minta dan minta dan minta. Kalau bisa jangan si Tuhan. Tuhan katakan, mengapa engkau masih mencintai orang yang aku sudah tidak mau lagi. Itu favornya sudah hilang. Saya berdoa saudara, jangan sampai favor Tuhan undur daripadamu. Ayo belajar, dikatakan masih ada kesempatan. Aku mau berbuah. Katakan sebelahnya, masih ada kesempatan. Ayo berbuah. Amin. Ya. Saudara, ada 3 perkara yang kita akan belajar hari ini. Ya. Yaitu masa-masa dicangkul, masa-masa dipupuk. Ya. Dikatakan begini, ya. Kamu ngasih pupuk terlalu banyak, pohonnya mati. Ini pengalaman yang saya alami. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah menanti-nantikan mau mencangkok pohon kelengkeng. Ya. Sampai waktunya tiba, oh sudah mulai berakar. Lalu dipindahkanlah cangkokan itu ke rumah saya. Ya. Dengan pengharapan. Karena saya melihat daripada pohon kelengkeng itu. Buahnya indah, bagus, gede-gede. Ya, enak dan manis. Saya harap cangkokannya juga mengalami seperti itu. Ya. Pada saat sudah ditanam, kok mati saudara. Saya berpikir, kan sudah berakar, kok mati? Apa saya enggak pelihara? Tiap hari disiram. Ternyata apa? Pupuknya kebanyakan. Udah panas ceritanya. Bikin akarnya mati karena kebanyakan pupuk. Jadi untuk mengenai masalah pupuk, mengenai masalah dicangkul itu ada aturannya. Amin. Nah, saudara, sekarang ini persilahkan Roh Kudus kerja dalam hidupmu. Sampai katakan, Tuhan, aku ini pohon ara.
yang belum bisa menikmati akan buahnya. Apalagi menikmati sendiri. Memberikan kepada orang lain pun belum bisa. Aku siap untuk kau cangkul. Siap dicangkul? Siap dicangkul? Saudara, dicangkul itu sebetulnya tanah ini kalau dicangkul sakit. Betul? Tanah ini berbicara akan kedaginganmu. Karena firman Tuhan mengatakan, tubuhmu dibentuk dari debu dan tanah. Betul? Tubuh. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Maka manusia ini menjadi hidup. Betul? Jadi saudara harus tahu bahwa tubuhmu ini berasal dari debu dan tanah. Jadi kalau suatu saat Tuhan katakan, nak, yang aku cangkul bukan rohmu. Roh selalu hidup. Yang dicangkul adalah tanah, yaitu tubuhmu, kedaginganmu. Saudara, saat pembentukan dicangkul itu tidak enak. Betul? Banyak hal kita hadapi. Banyak hal kita hadapi. Kok enggak habis-habis ya? Tahun yang lalu saya begini, tahun ini tambah begini, tambah begini, tambah begini. Banyak hal yang kita alami. Betul? Baik masalah keluarga. Kita mulai berdoa terus mengenai masalah-masalah dalam hidup kita. Gak habis-habisnya. Ya. Rasanya gak selesai-selesai menjadi pergumulan kita. Katakan, lagi dicangkul aku. Supaya aku berbuah. Ya. Lagi dicangkul. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Supaya suamiku berubah. Atau istriku berubah. Atau anakku berubah. Belum nyampe-nyampe. Lagi di ekonomiku. Ya. Saat ini naik turun. Sedangkan kalau ke persekutuan dikatakan, kau bawa kami apa? Ke masa mana? Amin. Ya. Lagi dicangkul. Kalau masalah-masalah yang kita hadapi, aduh masalahku kok enggak lagi ngadepi masalah-masalah, kasih tahu. Aku lagi ya. Siap dicangkul. Setelah dicangkul diapain lagi? Pupuk. Berarti pupuk itu P-U-K. Pup. Saudara tahu pup? Pup itu wangi atau bacin? Bau. Pup. Anak kecil ya kalau ngomong, mama pup. Saudara tahu enggak? Pupuk itu dari apa sih? Hah? Dari pup. Betul? Makanya dinamai pupuk. Pup. Belum pernah ngerti ya kenapa kok namanya pupuk gitu. Ini memang dari pup. Bener nggak? Dari pup, saudara. Baunya bacin. Tapi kok bisa berguna ya? Apa artinya? Banyak hal yang kamu akan hadapi selain dicangkul. Ya. Kamu akan dikasih pup. Op. Pup. Op. Pup. Saudara, tapi bisa bikin subur. Betul? Iya kan? Pup itu bau. Apa yang menjadi pupukmu? Tapi ya dijual laku tuh. Betul gak? Dijual laku.
baunya nggak enak, dijual aku. Karena berguna. Saudara, ini yang Tuhan mau. Apa yang tidak enak dalam hidupmu, berbau yang tidak enak, itu akan mendidik hidupmu untuk kamu menjadi dewasa. Sampai berbuah. Terima saja. Perkara yang tidak enak. Mungkin ada penghinaan yang kamu terima. Sampai ngerasa, aduh sampai kapan ya aku ini disalahkan terus. Gak pernah aku ini dibenarkan. Sampai kapan ya aku ini selalu dihina terus. Gak apa-apa, itu pup itu. Itu pup yang berbau. Tapi kalau engkau menang dengan mengucapkan syukur, dengan apapun yang diomongin orang, suatu saat kita akan bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Saudara, fitnahan itu pup. Saya pernah mengalami yang dinamakan fitnahan, saudara. Sampai saya itu tidak bisa mengampuni. Saudara. Karena difitnah terlalu amat sangat sakit. Orang difitnah itu pasti sakit. Sampai saya tidak bisa mengampuni. Sampai orang itu menyakitkan hati saya. 2 kali, yang sekali saya tidak lulus karena saya dendam terus. 2 kali saya lulus, makanya tidak sampai 3 kali. Kalau kamu mulai dikasih pup terus-terusan, kamu gak lulus, terus. Minimal 2 kali saja. Sekali kamu gagal, 2 kali kamu harus lulus. Kalau kamu tidak lulus terus, tidak berbuah, jangka waktu 1 tahun ditebang. Ingat ya, kalau diberi pupuk, kamu terima, serap pupuknya, ya, engkau akan berbuah. Kalau tidak, tebang 1 tahun. Ya. Roh Kudus mengatakan, nak kamu harus lulus, kamu harus lulus, kamu harus lulus. Kalau kamu tidak bisa mempunyai pengampunan dan tidak bisa lulus, 2 kali harus lulus. Kalau tidak bisa lulus, kasih 3 kali, 4 kali. Masa favornya diambil sama Tuhan, stop, ditebang. Amin. Ya, saya harap bisa mengerti. Ya. Jikalau kau merasakan, aku tuh nolong orang balasnya seperti ini, aku nolong orang balasnya seperti ini, itu pup. Orang kalau misalnya disakiti oleh orang yang biasa-biasa, nggak apa-apa. Tapi yang paling sakit itu disakiti sama orang yang lebih mengerti daripada kita. Mungkin orang tua kita, suami kita, istri kita, orang yang kita hormati. Saya pernah disakiti hati dengan seorang pendeta yang saya hormati. Disakiti hati, saya sakit. Karena saya mulai menghakimi. Saya bilang, kalau yang ngomong itu kepada saya adalah orang yang biasa atau orang yang punya level iman yang lebih rendah dari saya, okelah saya ampuni. Tapi kalau yang ngomong seperti itu terhadap diri saya adalah seorang pendeta yang punya kedudukan yang lebih tinggi menurut saya, ya, daripada saya, sakit. Bertahun-tahun saya tidak mau nyapa, tidak mau, pokoknya menyimpan yang dinamakan sakit hati. Sampai suatu saat Tuhan mengatakan begini, nak, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu gak bisa jadi muridku. Saya bilang, Tuhan, saya gak berbuat,
Saya tidak melakukan sesuatu, kok saya dituduh seperti itu. Dan perkataannya sangat menusuk hati. Saya tidak perlu cerita orang itu ngomong apa. Karena saya sudah melupakan. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, kalau engkau tidak bisa melepaskan pengampunan, engkau tidak jadi muridku. Itulah yang membuat saya katakan, Tuhan, susah untuk melakukan hal itu. Tapi saya mengatakan, saya mau Tuhan, saya mau. Sekalipun susah tapi saya mau. Saya barengi dengan doa puasa. Saya puasa, saya matikan terus menerus semua. Saya cabut terus menerus, saya doa dan doa dan doa. Sebab kalau saudara cuma doa, ya Tuhan aku lepaskan pengampunan, bohong. Bisa mulut ngomong, hati yang mengerti adalah Tuhan. Nah, sampai semua dilepaskan semuanya. Dan setelah itu Tuhan mengatakan, cukup, kamu sudah berdamai dengan dia. Saudara, sesudah itu saya merasakan saya bisa berdamai dengan pendeta itu. Saya bisa memberi berkat kepada pendeta itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Sejak saat itu Tuhan katakan, kamu lulus. Yang kedua, saudara, tidak mudah. Tapi Tuhan katakan, itu pupuk supaya kamu bertumbuh. Amin. Ayo jalani akan hal itu. Masa-masa yang dinamakan pencangkulan dan pemupukan itu tidaklah mudah. Sekarang yang kedua, masuk masa kuasa kebangkitan. Saudara tahu pada waktu saya hari-hari ini juga lagi baca tentang masa-masa kesengsaraan Tuhan. Pada saat saya baca ayat Alkitab dan dikatakan, saat itu Tuhan ditampar, diejek dan dikatakan seperti ini. Matanya ditutup, ditampar dan dikatakan begini. Coba tebak siapa yang memukul kamu. Saudara, saat saya baca itu hati saya kok ikut panas saudara. Aneh ya. Saya bilang Tuhan berarti hatiku gini belum beres nih. Kurang ajar banget itu manusia itu. Diludahi. Aduh. Saya sampai mengatakan Tuhan, benar-benar engkau dicangkul, benar-benar engkau itu benar-benar dipukul, engkau benar-benar dipupuk Tuhan. Sampai diludahi. Tidak sepatah kata keluar dari mulutnya. Bahkan saat di kayu salib dikatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara, yang seperti itu. Yang seperti itu yang akan menerima kuasa kebangkitan. Yesus melakukan itu semuanya. Sampai garis akhir. Yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama. Masa kesengsaraan Tuhan. Jumat Agung sudah ada di depan kita. Kita bisa merasakan betapa penderitaan demi penderitaan. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara. Selama engkau mengalami masa-masa dipupuk dan dicangkul. Katakan Tuhan, tidak seberapa dibandingkan dengan engkau. Tidak seberapa pendidikanmu dibandingkan dengan apa yang engkau lakukan. Dan engkau alami. Suatu saat saya sedang berdoa dan pas pembacaan Alkitab saya sampai di Yehezkiel. Pada waktu pembacaan itu
saya bilang, aduh Tuhan, pupuknya Yehezkiel luar biasa. Tolong si Tuhan, aku gak mau sampai seperti itu. Didik aku jangan sampai seperti kau mendidik aku. Aku seperti Yehezkiel. Masih milih saudara. Karena dikatakan kamu harus puasa, tidur miring sebelah kiri. Sudah, miring sebelah kanan. Makan diatur. Dan dikatakan makananmu kau bakar dengan pupmu sendiri. Aduh, betul pernah baca itu? Pernah baca? Yang belum baca nanti baca ya. Berarti belum pol baca kamu. Sesudah itu kata, Tuhan gak pernah aku memakan yang najis. Katanya. Lalu boleh enggak? Ya sudah pakai pup binatang. Sama enggak? Hah? Sama kan? Sampai seperti itu cara pupukannya. Setiap orang mempunyai sesuatu hal yang berbeda. Saat saya baca itu saya bilang, aduh Tuhan. Semua tergantung cara kebandelanmu. Kebandelanmu. Makanya kalau sama Tuhan jangan suka bandel-bandel. Ya. Tambah bandel tambah dipupuk kamunya. Tambah bandel tambah dicangkul kamunya. Wis belajar nurut saja. Sebab kalau kamu bandel-bandel gak mau nurut, tambah lama tambah banyak hal yang kita akan dicangkul. Supaya apa? Supaya berbuah. Amin. Supaya apa? Supaya apa? Itu yang Tuhan mau. Saudara. Saat saya sampai kepada Yehezkiel itu, saya sedang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Aduh Tuhan. Pendidikanmu itu kok macam-macam ya. Lalu Tuhan tanya begini sama saya. Kamu pengen lihat enggak pengen ketemu enggak sama Yehezkiel? Kaget sayanya saudara. Saya bilang mau. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saat begitu saya mengatakan mau. Tiba-tiba kamar saya menjadi terang. Kamar saya menjadi terang dan saya melihat sosok Yehezkiel. Ya. Rambutnya memang sudah putih, tapi wajahnya itu betul-betul wajah usia 30 tahun. Gak ada keriput, tapi saya tahu ini orang sudah terlalu sangat tua. Dengan senyumnya dia pakai jubah orang Yahudi. Dengan senyum dia memandang saya. Saya sampai ikut senyum. Terus apa yang dikatakan? Dia ngomong. Tapi yang saya tangkap bahasanya Indonesia, saudara. Saya nggak tahu, dia pasti tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi pada saat dia bicara, saya menangkap dengan bahasa yang saya bisa mengerti. Dia akan mungkin, nah, apa yang aku alami pada waktu itu dibandingkan dengan apa yang aku terima saat ini di dalam surga, gak ada seperseribunya. Gak ada seperseribunya. Kalau aku menerima seolah-olah engkau katakan tadi betapa jijiknya, betapa engkau tidak bisa untuk mengalami seperti yang aku alami. Aku mau kasih tahu kepadamu. Apa yang aku alami pada waktu itu. Banyak pendidikan yang aku dapatkan. Dibandingkan dengan apa yang aku dapatkan saat ini. Dan aku nikmati di dalam kerajaan surga. Tidak ada seperseribunya. Berarti ya, penderitaan dia cuma kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Jadi kalau saat ini saudara merasakan, Tuhan aku sedang kau didik, ya tidak apa-apa. Tuhan aku sedang kau cangkul saat ini,
Tuhan aku bersyukur enggak apa-apa. Tuhan aku sedang kau pupuk saat ini. Katakan Tuhan aku tetap bersyukur kepadamu. Karena apa yang aku alami supaya aku berbuah. Dan saat aku berbuah aku bisa menikmati. Dan pada saat aku nanti pulang ke surga. Aku akan menerima segala-galanya. Tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang aku alami. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Masa di mana mengalami kuasa kebangkitan. Batu kubur itu bisa tergolek. Batu itu menggambarkan apa? Semua persoalan yang menutup kematianmu. Apa yang menjadi kematianmu saat ini? Yang menjadi kematianmu adalah kemungkinan masalahmu sampai hampir basi gak selesai-selesai. Ya. Ingat, kubur tidak tertutup terus. Batu tidak menutup kubur itu. Tapi batu itu dengan kuasa kebangkitan keluar, tergolek. Dalam jangka waktu 3 hari. Angka 3 adalah angka yang sangat luar biasa. Angka 3 berbicara Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Angka 3 berbicara lagi tentang apa? Angka kebangkitan. Ya. Percaya saudara bahwa kebangkitan terjadi atas hidupmu. Amin. Kebangkitan akan dan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, poin selanjutnya dikatakan kuasa kebangkitan akan menghasilkan new season. Engkau hari ini akan menerima kuasa kebangkitan itu. Akan membuat ada new season yang kamu terima. 30 kali ganda berbuahnya. 60 kali ganda buahnya. Atau 100 kali ganda buahnya. Saya yakin saudara akan mengatakan, aku mau yang 100. Pasti kan? Bayar harga. Bayar harga. Buah itu bisa berbuah banyak sekali. Kalau pupuknya pas. Kalau apalagi dicangkulnya pas. Disiramnya pas. Maka akan berbuah 100 kali ganda. Hari ini yang dijanjikan Tuhan adalah kuasa kebangkitan membuat saudara mengalami 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Saudara rindu akan hal ini? Yuk kita maju ke depan sekarang. Saudara sebentar akan dibagikan suatu tempelan. Dalam tempelan itu tentang kuasa kebangkitan. Ya. Semua dapat, anak kecil dapat, orang tua dapat, satu orang satu. Akan dibagikan ya. Buat anak-anak semua yang tidur mungkin di belakang anak-anak, penari suruh keluar semuanya. Yang lagi di belakang semuanya. Sekarang dibagiin langsung aja. Ya langsung aja. Langsung dibagiin, langsung dibagiin. Ayo sebelah sana cepetan dibagiin yang lain. Sangat banyak. Sangat banyak. Ngambil yang banyak aja terus bawa ke belakang. Nel jangan cuma segitu. Langsung bawa ke belakang. Di situ masih ada lagi enggak? Bawa ke belakang. Masih ada lagi banyak di situ.
Ayo siapa yang belum? Angkat tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Sudah semua? Saudara baca kata-katanya sambil berdoa masing-masing. Mulai berbicara, Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu membuat semua kematian dalam hidupku akan diganti dengan suatu kebangkitan. Kematian menjadi suatu kehidupan. Ya Tuhan Yesus. Dalam saat teduh masing-masing ini banyak berdoa, saudara. Ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah-masalah yang menjadi kematianmu. Kedaginganmu kalau mulai dicangkul dan dipupuk, relakan semuanya. Relakan semua. Dan relakan semua. Dan mulai katakan, Tuhan, aku menerima new season. Terjadi perlipat kali gandaan. 30, 60, 100. Tergantung saudara minta berapa. Minta sama Tuhan saat ini. Perlipat kali gandaan. Minta sama Tuhan saat ini perlipat kali gandaan. Terus kita berdoa dalam bahasa roh. Yang keras katakan, Tuhan kiaratara makaya sekerete karatara maka babaraba. Ura makaya sekirata rapakaya se berbuah. Ora pakaya sekirete kirata rapakaya se. Ora makaya se. New season menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus, new season menjadi milik kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, new season menjadi milik kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, new season, hari yang baru, masa yang baru menjadi kenyataan. Masa yang baru menjadi kenyataan. Masa yang baru. Semua kematian dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masa-masa yang luar biasa menjadi milik kalian. Masa yang baru menjadi kenyataan. Ora pakaya sekerete karalalaraba. Ora makaya seker syara lama kaya sakarataraba. Kerede keralama karabaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Masa yang baru menjadi kenyataan. Masa yang baru. Oh paya serepe kerapa karapa.
Berebekera makarapa. Semua yang mati, semua yang mati dibangkitkan. Semua yang mati dibangkitkan. Semua yang mati dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan. Yang hilang akan datang. Yang hilang akan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rabakayase. Oh, rabakaraba. Syarabakarabakab. Oh, ramakaraba. Oh, ramakaraba. Oh, rabakayase kerabaraba. Oh, rabakayase. Syarabakayasa karataraba. Oh, ramakaraba. Shetere tere rabakaraba. Kerabakayasa karataraba. Gorapakaya sekerete, syaralala makayase, syarebe kerapa. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan sampai mengalami perlipat kali gandaan, 100 kali ganda, 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 berbuah, 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 berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, berbuah, berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, berbuah, 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 berbuah. Oh, rabakaya serere lama. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, Kuramaya Sikiaratarama. Saya melihat di kepala saudara itu ada seperti buah sebesar anggur, tapi aneh, buah itu hanya sebesar anggur. Tapi warnanya putih, seperti es. Dan pada saat saya tanya Tuhan, itu apa? Dan Tuhan katakan, nak, aku berikan kepada mereka mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi, kata Tuhan. Mana berbicara tentang pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tersembunyi artinya sesuatu yang belum pernah dikeluarkan, itu akan kau terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mana yang tersembunyi. Bisa terjadi karena kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitanmu membuat semuanya terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Biarlah semuanya termeterai jadi. Kita akan nyanyikan masa yang baru, yang hilang akan kembali. Kiaratara makaya sikiaratara bakaya sikiaratara bakaya sikiaratara. Musim terbaik terjadi, musim terbaik, puncak lawatan, semua yang baru sedang dibangun. Musim terbaik, puncak lawatan, semua yang telah hilang sedang kembali. Musim terbaik, musim terbaik, puncak lawatan, Terima, sedang dibangun. berkat ilahi terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Berlipat kali gandaan. Semua yang hilang akan kembali. Semua yang runtuh dibangun kembali. Semua yang telah runtuh sedang dibangun. terjadi pembangunan yang luar baik. Urapakaya sekirete rapakarama. Yarala makaya se. Urapakaya sakaradama. Dalam nama Tuhan Yesus, berlipat kali gandaan, berlipat kali hal. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapakaya se. Yarapakaya tarama. Urapakaya se rapaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sedang kembali ya Tuhan. Sedang kembali. Amin. Semua yang runtuh sedang kembali. Amin. Terjadi, 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 terjadi dan terjadi, terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Termeterai jadi. Termeterai jadi. Termeterai jadi. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna sampai kedatanganmu untuk kedua kali. Biarlah kami boleh berkumpul seperti ini dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima mana yang baru, mana yang tersembunyi. New season terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat perpanjangan 1 tahun lagi. Sampai masa itu menjadi masa kami dapat memperlipat kali gandakan akan buah kami 100 kali ganda, 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi milik kami, jadi milik keluarga kami, jadi milik keturunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi. Kiara tarama kaya si kiara tarama. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, termeterai jadi atas hidup kami. Haleluya.